Baik, kemudian dalam kelanjutan pembahasan Kitabul Adhahi di bab yang kelima berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man qala al-adha yauman nahar. Bab siapa yang berpendapat bahwa Idul Adha ada hari nahar. Ada hari nahar. Baik. Jadi beliau sebutkan bahwa ada yang berpendapat Al-Adha itu adalah hari nahar saja. Adalah hari nahar. Dan terkait dengan hari naharnya sendiri, apakah dia tanggal 10 saja ataukah tanggal 10 dan 2 hari setelahnya, atau tanggal 10 dan 3 hari setelahnya sampai tanggal 13, atau sampai akhir bulan. Itu ada beberapa pendapat. Termasuk ada yang berpendapat bahwa hari nahar cuma satu saja, di tanggal 10 saja. Iya. Dan telah kita terangkan pendapat yang populer di tengah para ulama bahwa Al-Adha atau hari penyembelihan itu dari tanggal 10 hingga tanggal 13. Karena Nabi SAW menyebut ayyamut tasyrik 3. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Iya. Namun yang syah dari para sahabat, mereka hanya menyembelih hingga tanggal 12 saja. Karena itu tadi saya terangkan, kalau seorang ada pilihan, maka jangan dia lewat tanggal 12, itu lebih aman dan lebih hati-hati. Baik. Dzulhijjah itu hari-harinya ada penamaan-penamaan. Mulai dari tanggal 8. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 10 disebut dengan hari Arafah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Nahar. Tanggal 11 disebut Yaumul Qar. Hari menetap. Kenapa menetap? Karena di tanggal 11 jemaah haji menetap di Mina. Tanggal 12 disebut Yom An-Nafar Al-Awwal. Bagi orang yang selesai haji, ingin menyelesaikan tanggal 12, dia bertolak dari tanggal 12 boleh. Bertolak lebih awal, makanya disebut Nafar Awal. Dan tanggal 13 disebut Yom An-Nafar Al-Thani. Yom An-Nafar Al-Thani. Baik. Kemudian beliau katakan di sini, haddatsana Muhammad ibn Salam. Haddatsana Muhammad ibn Salam. Muhammad bin Salam Al-Baykandi. Lamnya ditakhfif, tidak ditasydid. Ya. Dan di dalam Sahih Bukhari cuma ada 2 rawi yang lamnya ditakhfif. Cuman Muhammad bin Salam ini dan sahabat Abdullah bin Salam. Selainnya dibaca Salam, ditasydid. Kata beliau, haddatsana Abdul Wahhab, yaitu Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Qala haddatsana Ayyub. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Ayyub, yaitu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. An Muhammad, dari Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin. An ibni Abi Bakrah. Ibn Abi Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Abi Bakrata, dari Abu Bakrah, Nufay bin Al-Harith, radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna az-zamana qad istadar ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Kata beliau, sungguhnya masa telah berputar seperti
hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu ithna asyara syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Ya. Karena dahulu di masa jahiliyah mereka mempermainkan bulan-bulan, dan sebagian bulan mereka akhirkan ke bulan yang lainnya. Maka ketika Nabi mengucapkan ini, kembali hitungan bulan itu sebagaimana diciptakannya langit dan bumi, sebagaimana mestinya. Makanya beliau tegaskan bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram ini? Thalathun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berderet, bersusun. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ini 3 bersambung. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Iya. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan ada namanya bulan Rajab. Disebut Rajab Mudhar karena biasanya orang selamat dari hadangan Bani Mudhar ini kalau di bulan Rajab, mereka tidak mau berperang di situ, makanya orang bisa lewat. Ini berada antara Jumada dan Sya'ban. Kemudian Nabi bertanya, ayu syahrin hadha, bulan apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka kami berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau terdiam sampai kami menyangka beliau akan memberi nama bulan itu selain daripada namanya yang dikenal. Faqala alaysa Dzulhijjah. Maka beliau berkata, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Maka kami menjawab, benar. Tentu. Qala ayyu baladin hadha. Kemudian beliau bertanya lagi, negeri apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka beliau pun diam sampai kami menyangka beliau akan menyebut negeri ini selain daripada namanya. Selain daripada namanya. Iya. Maka beliau berkata, Alaysal baldah, bukankah di al-baldah maksudnya kota Mekah? Iya. Qulna bala, kami berkata iya. Qala fa ayyu yawmin hadha? Maka beliau bertanya, hari apakah ini? Hari apakah ini? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Maka beliau diam hingga kami menyangka beliau akan menyebutnya selain daripada namanya. Faqala alaysa yauman nahar? Maka beliau berkata, bukankah hari nahar? Qulna bala, kami menjawab benar. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum. Qala Muhammadun wa ahsibuhu. Qala wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata beliau, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian. Muhammad bin Sirin berkata, dan saya menyangka ada tambahannya. Dan sungguhnya kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Haram antara sesama kalian artinya dia terhormat, terjaga. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana terhormatnya hari ini. Fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini. Wasatalqawna rabbakum fayas'alukum an amalikum. Kalian nanti akan berjumpa dengan Rabb kalian, lalu Rabb kalian akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Iya. Baik, terdapat keagungan darah seorang muslim ya, kehormatannya dan hartanya. Dan terdapat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan para sahabat untuk mempersiapkan perjumpaan dengan Allah, memperbaiki dari amalan-amalan guna menghadapi pertanyaan di hari kiamat.
Lalu beliau berkata, ala fala tarji'u ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ingatlah, jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang tersesat. Sebagian dari kalian menebas leher-leher yang lainnya. Iya. Beliau ingatkan jangan sampai terjadi fitnah setelah beliau. Dan ini terdapat bagaimana Nabi SAW selalu mengingatkan para sahabatnya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Tidak keluar dari jalan sehingga menjadi tersesat. Ala liyuballighu syahid, ala liyuballighi syahidul ghaib. Ketahuilah atau perhatikanlah, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Fala'alla ba'da man yablughuhu ay yakuna aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Barangkali siapa yang menyampaikan kepada orang lain ini kadang dia lebih paham dari sebagian orang yang mendengarkannya. Ini pembahasan ilmu ya. Kadang ada orang yang menghafal sebuah hadits, dia sampaikan kepada orang lain. Orang lain yang disampaikan, mungkin dia lebih paham maknanya daripada orang yang mendengarkannya. Ya, karena itu orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Orang yang tahu sesuatu, dia sampaikan kepada orang yang pernah dengar sebuah hadits, dia sampaikan kepada orang yang belum pernah mendengarkannya. Maka ada Muhammadun idza dzakarahu qala sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Muhammad apabila menyebutkan hadits ini, ya, adalah Muhammad, maksudnya Muhammad bin Sirin, apabila beliau menyebut hadits ini, maka beliau berkata, sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar. Tsumma qala ala hal ballagtu, ala hal ballagtu. Ya. Kemudian beliau berkata, bukankah saya telah menyampaikan? Bukankah saya telah menyampaikan? Baik. Ini ada dalil ya tentang pentingnya menyampaikan ilmu. Ya, seorang apalagi di masa sekarang banyak kemudahan di dalam menyampaikan. Ya. Banyak fasilitas-fasilitas dia bisa menyampaikan dengan baik. Beramal salih. Media-media itu kalau dia berbuat baik padanya, dia bisa dapat kebaikan juga. Tapi kebanyakan orang menggunakannya dalam keburukan. Nasallallahu al-afiyah. Karena itu kalau ada tangan-tangan jari jemari yang menggoreskan ilmu dan kebaikan, menebarkannya di tengah manusia, maka itu adalah lahan-lahan ketaatan yang diharapkan berharga kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.